Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, semangat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan juga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Silakan KM-nya pimpin doa terlebih dahulu. Ya, siapa KM-nya? Danu? Ya, silakan Danu pimpin doa. Amin. Bagus, teman-teman. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Coba lihat samping kiri kanannya, depan belakangnya. Ada teman yang tidak masuk hari ini? Oh, hadir semua? Alhamdulillah, bagus sekali ya. Nah, di pertemuan kali ini, di pertemuan yang ke-11 ini, kita akan mempelajari tentang iman kepada malaikat dan juga kepada makhluk gaib selain malaikat. Itu ada apa? Ada jin dan juga setan. Nah, materi ini akan kita bahas selama 2 kali pertemuan, di pertemuan sekarang dan juga pertemuan minggu depan. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai iman kepada malaikat. Nah, poinnya yaitu terkaitan dengan pengertian iman kepada malaikat dan juga pengertian mengenai iman kepada jin dan juga setan. Yang kedua, kita akan membahas mengenai dalil-dalilnya, dalil tentang malaikat dan juga dalil tentang jin atau setan. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai sifat dan tugas-tugas malaikat, apa saja sih tugasnya, kemudian sifat-sifatnya seperti apa, dan juga sifat dari jin itu sendiri. Sedangkan di pertemuan yang kedua, kita akan membahas mengenai hikmah dari hikmah iman kepada malaikat gitu ya, serta mengimplementasikannya dengan kehidupan di masa sekarang. Kemudian setelah itu kita akan melaksanakan penugasan. Tugasnya apa? Kalau di minggu depan, kebetulan kan di minggu sebelumnya kita belum melaksanakan ulangan harian. Nah, di sini penilaiannya kita akan melaksanakan ulangan harian. Ulangan hariannya gampang, cukup 5 soal. Yang terpenting kalian bisa membaca dan yang terpenting kalian menghafal dan juga membaca materinya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang pertama, Bu mau tanya nih, kalian pernah dengar soal kesurupan nggak? Pernah ya? Pernah dengar? Coba, kesurupan itu apa sih? Ada yang mau jawab? Ya, silakan Intan. Nah, menurut Intan katanya kesurupan itu kemasukan jin atau setan dalam tubuh manusia. Memangnya kalian percaya adanya jin dan setan? Percaya? Apa coba alasannya? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu? Gak apa, kita akan bahas hal tersebut di materi kali ini. Nah, untuk yang pertama mengenai iman kepada malaikat. Apa sih iman itu? Kita pasti sering dengar ya di SD, bahkan di TK gitu ya, iman, ada rukun iman. Rukun iman kepada malaikat kan merupakan rukun iman yang kedua. Nah, sebenarnya apa sih iman itu? Coba ada yang bisa jawab? Ya, silakan deh ya, silakan. Ya, betul sekali ya. Iman itu artinya percaya atau meyakini. Nah, kalau di sini kita membahas mengenai iman kepada malaikat, artinya kita percaya dan meyakini bahwa malaikat itu ada gitu ya, dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu apa sih? Malaikat merupakan menurut bahasa gitu ya, malaikat berasal dari kata al-malaikatu yang merupakan jamak dari kata malakun yang artinya kekuatan. Kenapa disebut kekuatan? Karena memang malaikat ini merupakan salah satu makhluk gaib. Artinya apa? Makhluk gaib itu makhluk yang tidak terlihat, tidak terdengar, dan juga tidak bisa teraba. Karena memang alamnya itu berbeda dengan kita ya. Kita sebagai makhluk yang bukan gaib, artinya kita bisa dilihat. Sedangkan malaikat merupakan sebuah makhluk gaib yang mungkin berada di alam yang berbeda dengan kita. Nah, malaikat ini memang tugasnya itu untuk melaksanakan perintah Allah, jadi sebagai kekuatan gitu kan ya. Nah, saat itu di sini kita akan membahas gitu ya mengenai dalil
ada banyak sebenarnya di dalam Al-Quran itu yang berkaitan tentang malaikat. Coba kalian buka dulu bukunya, udah dibuka bukunya? Coba buka dulu bukunya ya. Semuanya udah punya buku kan? Udah. Coba buka di halaman 129. Di sana ada dalilnya. Yang pertama ada surat Al-Hijr ayat 30. Yang kedua ada surat At-Tahrim ayat 6. Kemudian yang ketiga ada Al-Anbiya ayat 20. Yang keempat ada surat An-Nahl ayat 49. Pokoknya banyak banget kan ya mengenai dalil tentang malaikat ini. Coba kita baca yang pendek aja ya, yang paling atas. Surat Al-Hijr ayat 30. Ayo kita baca bareng-bareng ya. Nanti harus dihafal juga ya. Yuk kita mulai ya baca. Bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmain. Artinya, maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama. Nah, sebenarnya di dalam surat ini itu berkaitan dengan kejadian sujudnya malaikat semua. Kejadian semua makhluk disuruh untuk sujud kepada Nabi Adam gitu kan ya, sebagai seorang manusia. Nah, malaikat itu meskipun kedudukannya sangat tinggi, tapi dia itu patuh gitu kepada Allah. Karena apa? Karena memang itu sifat malaikat itu patuh gitu kan ya kepada Allah. Dia disuruh untuk bersujud kepada Nabi Adam. Semua malaikat bersujud kepada Nabi Adam. Maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata malaikat itu memang memiliki apa ya, yang namanya nafsu hawaniyah gitu ya, yaitu terhindar gitu dari perbuatan dosa, karena mereka selalu bertasbih, selalu melakukan kebaikan gitu ya, merupakan makhluk yang paling suci gitu kan ya, karena memang itu tidak punya nafsu untuk melakukan suatu perbuatan dosa. Oke, pembahasan yang kedua kita akan membahas mengenai jin ya, jin dan setan. Jin dan setan ini ternyata berbeda. Kalau jin itu adalah terbagi menjadi dua, ada jin kafir, ada jin muslim. Sedangkan kalau setan itu udah benar-benar mutlak. Itu sih, setan itu merupakan apa ya, anggota ya, dari jin itu sendiri. Nah, di sini jin kafir itu merupakan jin yang tidak mengakui keesaan Allah gitu. Artinya dia durhaka kepada Allah. Kemudian dia juga selalu mengajak gitu ya, mengajak dan tidak pernah melakukan ibadah kepada Allah. Memang gitu, artinya ya kalau kafir ya berarti tidak mengakui keesaan Allah kan ya. Sedangkan kalau jin muslim artinya apa? Yaitu jin yang mengakui keesaan Allah. Artinya ketika dia dilatihkan Al-Quran, dia mengagumi ayat Al-Quran gitu ya, sebagaimana malaikat gitu kan ya. Tapi memang tidak sama sifatnya. Kita selalu pernah dengar gitu kan ya. Ibu juga pernah ada cerita, ada teman ibu gitu kan ya, yang lagi sholat tahajud di masjid malam-malam ya, jam 1-an. Nah, dia tuh sholat tahajud, terus dia tuh merasa ada yang mengamini bacaannya. Soalnya kan dia dikencenginnya bacaannya. Nah, memang itu merupakan jin muslim, artinya jin yang mengakui keesaan Allah dan juga beribadah kepada Allah juga. Nah, sedangkan untuk iblis itu artinya putus asa gitu ya, dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan setan itu punya arti jauh, maksudnya jauh dari kebaikan dan juga dekat dengan keburukan. Artinya selain jin dan iblis itu selain melaksanakan jauh dari kebaikan, dia juga menggoda manusia gitu untuk melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena dia juga ingin membuktikan kepada Allah bahwa ternyata memang kaum Adam itu kalau digoda sama setan itu bisa langsung gitu ya hilang ketaatannya. Maka dari itu kita harus selalu bisa membedakan gitu, kita bisa membedakan mana yang benar mana yang buruk. Maka dari itu kita harus senantiasa memilih gitu ya, agar kita terhindar dari sifat-sifat setan. Nah, yang selanjutnya itu mengenai tugas-tugas malaikat. Apa saja sih tugas-tugas malaikat? Ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Nah, tugas-tugasnya, coba ada yang menyebutkan sama tugas-tugasnya siapa? Ya, silahkan Rizky.
Betul sekali ya, sudah dibacakan apa saja tugas-tugas dari malaikat. Ibu punya lagu nih, ini bisa kalian gunakan sampai nanti karena memang keinget banget gitu ya sampai sekarang ibu juga. Kita mulai ya. Jibril menurunkan wahyu, Mikail mengatur rizki, Israfil meniup song-song, Israel mencabut nyawa, Munkar Nakir menanyai di alam barzah, Rokib Atid menuliskan amal baik buruk, malaikat Malik yang menjaga neraka, malaikat di dunia yang menjaga di surga. Nah itu ya lagunya, bisa kalian cobain ya, praktikan biar kalian bisa langsung hafal. Nah dari hal tersebut kita tahu gitu ya, selain tugas dari malaikat ada juga sifat-sifat dari iblis gitu ya, jin dan juga iblis. Jin itu sebenarnya mempunyai, menurut para ulama gitu ya, memiliki rupa dan sifat persis seperti manusia. Artinya dia bisa melakukan kebaikan dan juga melakukan kejahatan. Dia sama-sama menerima syariat Islam gitu ya. Yang membedakan adalah dalam jin itu mempunyai sifat-sifat tercela seperti sombong, takabur dan juga dia gitu. Nah untuk iblis kan udah pasti gitu ya, dia merupakan makhluk yang membangkang gitu ya, karena memang sifatnya seperti itu, dia membangkang dan juga memang karena terbuat dari api gitu ya. Nah mungkin seperti itu ya materi dari ibu mengenai iman kepada malaikat. Untuk pertemuan di sekarang udah ibu bahas ya mengenai pengertian, kemudian mengenai dalilnya, dan juga yang tadi itu mengenai tugas dan sifat-sifatnya. Coba silakan, ada yang mau bertanya mengenai materi kali ini? Ya silakan. Ada yang mau bertanya? Oh iya silakan. Siapa itu? Arfan? Ya silakan Arfan, mau bertanya apa? Pertanyaannya itu kalau malaikat yang memiliki tugas-tugas, apakah Allah itu membutuhkan malaikat? Tentu tidak. Allah itu maha kuasa. Allah itu maha kuasa, artinya tidak membutuhkan siapapun gitu ya. Tidak membutuhkan siapapun, dia bisa berdiri sendiri gitu ya. Bahkan Allah tuh hanya mengatakan kun fayakun, semuanya langsung terjadi gitu ya. Sedangkan malaikat memang sifatnya itu melaksanakan perintah Allah, jadi dia mempunyai tugas-tugas. Karena meskipun semua tugas-tugasnya dilakukan oleh malaikat, Allah pasti tahu gitu amalan kita sebagai manusia dari seluruh muka bumi yang sangat banyak ya. Ya, nggak ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Oke. Kesimpulan dari materi hari ini, malaikat dan juga makhluk gaib yang lain ya. Malaikat, perbedaan malaikat dengan Jibril dan syaitan, itu malaikat merupakan sama-sama ya, keduanya persamaannya sama-sama makhluk gaib. Perbedaannya, malaikat merupakan makhluk yang taat kepada Allah, sedangkan jin itu bisa taat dan tidak, sedangkan syaitan itu membangkang. Oke, kita refleksikan dulu tangan kita agar tidak tegang sedang melaksanakan pembelajaran. Kita tutup ya pembelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya mengenai hikmah dan juga itu penugasan ya. Siapkan ulangan harian kalian karena penilaiannya akan dilaksanakan melalui ulangan harian. Ya, oke? Semangat semuanya. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat sampai jumpa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.